Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dengan rahmat-Nya. Tapi sebelum menyaksikan tayangan ini, bagi sahabat Islami yang belum subscribe dulu ya. Like, share, dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat Islami dapat notifikasi video terbaru dari Islami Nusantara. Selamat menyaksikan. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Tolhah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk surga atau wajib baginya surga. Dan barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, jika demikian pada hari kiamat tentu tidak ada orang yang binasa. Beliau bersabda, tentu nanti ada sebagian orang yang akan membawa banyak kebaikan yang jika diletakkan di atas gunung tentu akan sangat berat. Namun jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maka semua itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Allah akan menolong dengan rahmat-Nya sesuai kehendaknya. Hakim At-Targhib. Jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maksudnya bahwa semua itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, yaitu ketika kebaikan dan kejahatan ditimbang pada hari kiamat. Ketika itu juga ada perhitungan serta pertanyaan bagaimana kita menunaikan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita. Karena segala sesuatu yang ada pada seorang hamba datang dari Allah. Dan setiap sesuatu itu ada haknya, dan hak itu dituntut untuk ditunaikan. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min akhadikum sodakoh. Al-Hadis. Bagi setiap orang, setiap anggota tubuhnya wajib disedekahi setiap pagi. Riwayat lain menyebutkan, pada setiap tubuh manusia terdapat 360 sendi, dan setiap tulangnya wajib disedekahi, yaitu setiap bangun dari tidur, karena dia telah memberikan hidup baru setelah tidur yang menyerupai mati sementara. Dan setiap anggota tubuh kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu setiap hari? Nabi SAW bersabda, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan mengucapkan la ilaha illallah sekali juga sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar pun sedekah. Menyingkirkan benda berbahaya dari jalan juga sedekah. Yang jelas banyak sekali jenis sedekah itu. Masih banyak hadis serupa lainnya yang menerangkan kewajiban manusia untuk mensyukuri nikmat Allah. Disebutkan di dalam hadis bahwa selain nikmat-nikmat di atas, masih banyak nikmat lainnya, yaitu nikmat makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya yang dimudahkan oleh Allah. Dalam surat At-Takatsur disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan menanyakan nikmat-nikmat-Nya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Allah akan menanyakan kesehatan badan, telinga, dan mata. Allah memberi nikmat-nikmat tersebut dengan kasih sayang. Nikmat-nikmat itu akan ditanya kembali, untuk apa nikmat itu digunakan? Apakah digunakan untuk urusan perut saja seperti binatang? Di dalam ayat lain Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Rasulullah SAW bersabda,
Termasuk nikmat Allah yang akan ditanyakan ialah orang yang dengan mudah mendapatkan banyak kekayaan dan kesehatan tubuh. Mujahid rahmatullah alaihi berkata, termasuk nikmat yang akan ditanyakan adalah semua kelezatan yang pernah dirasakan di dunia. Ali radhiyallahu anhu berkata, juga kesentosaan. Seseorang bertanya kepada Ali, apakah maksud ayat "Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im"? Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. At-Takatsur ayat 8. Ia menjawab, termasuk roti gandum dan air yang diminum akan ditanyakan, juga semua tempat tinggal yang telah ditempatinya. Diriwayatkan bahwa ketika turun ayat di atas, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang tidak sempurna makannya atau lapar juga akan ditanya, atau juga yang tidak dapat makan roti dengan cukup?" Maka turunlah wahyu Allah, apakah kaki tidak menggunakan sendal dan air sebagai minuman? Ini semua merupakan nikmat. Hadis lain menyebutkan bahwa setelah ayat tersebut turun, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, nikmat apa yang akan ditanyakan? Sedangkan kami hanya mendapatkan kurma dan air untuk minum, dan pedang kami selalu siap di pundak untuk melawan musuh." Kedua hal itu tidak kami dapatkan dengan mudah. Nabi SAW bersabda, sebentar lagi kalian akan sangat mudah mendapatkan nikmat. Dalam sabda beliau yang lain, nikmat yang pertama kali akan ditanyakan ialah, kami telah memberimu badan yang sehat. Digunakan untuk apa saja? Apakah untuk berkhidmat kepada Allah? Dan kami berikan kepada kalian air yang segar, termasuk nikmat besar. Tanyakanlah kepada mereka yang tidak dikaruniai nikmat tersebut, apakah ini bukan nikmat yang besar? Apakah mereka mensyukurinya? Apakah mereka menunaikan hak-haknya? Sebuah hadis menyatakan, nikmat yang akan ditanyakan ialah sepotong roti yang mengisi perut, air minum yang menghilangkan haus, dan pakaian yang menutupi tubuh. Pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, berjalan di bawah terik matahari. Setibanya di masjid, ia bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Hai Abu Bakar, mengapa engkau keluar pada hari ini?" Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku keluar karena lapar." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku pun keluar karena lapar." Ketika keduanya sedang berbincang-bincang, datanglah Rasulullah SAW dan bertanya, "Mengapa kalian di sini?" Jawab mereka, "Ya Rasulullah, laparlah yang menyebabkan kami keluar." Sabda beliau, "Aku pun keluar karena lapar." Lalu ketiganya pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Ayyub radhiyallahu anhu sedang tidak berada di rumah. Istrinya lah yang menyambut mereka dengan rasa gembira dan penghormatan. Rasulullah SAW bertanya, "Kemanakah Abu Ayyub?" Jawab istrinya, "Sebentar lagi ia datang, ia sedang ada keperluan." Tidak lama kemudian datanglah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Dengan gembira ia membawakan satu tandan kurma untuk Rasulullah SAW dan tamu-tamunya. Rasulullah SAW menegur, "Hai Abu Ayyub, mengapa kamu memetik setandan kurma yang kuning basah dan yang setengah masak?" Jawab Abu Ayyub, "Sengaja aku memetiknya agar engkau dapat memilihnya. Ambillah sesukamu, ya Rasulullah." Lalu Abu Ayyub radhiyallahu anhu menyembelih kambingnya dan memasaknya. Sebagian dagingnya disate dan sebagian lainnya digulai. Rasulullah SAW mengambil sedikit roti dan daging, lalu diberikan kepada Abu Ayyub radhiyallahu anhu seraya bersabda, "Kirimkanlah daging ini kepada Fatimah, karena ia sudah berhari-hari belum makan." Abu Ayyub radhiyallahu anhu segera menyampaikannya dan segera kembali. Akhirnya mereka makan dengan puas. Selanjutnya beliau bersabda, "Perhatikanlah, semua ini adalah nikmat Allah.
roti, daging, kurma, yang kuning basah, yang setengah masak, semuanya adalah nikmat dari Allah. Sambil berkata demikian, beliau menangis meneteskan air mata. Nikmat inilah yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Nikmat-nikmat yang telah dimudahkan. Inilah yang menyebabkan para sahabat takut dan banyak berpikir atas nikmat yang dimudahkan. Meskipun dalam keadaan terpaksa dan darurat, nikmat tersebut tetap akan ditanyakan dan dihisab. Beliau bersabda, mensyukuri nikmat Allah itu sangat penting. Jika kamu akan menikmati makananmu, bacalah bismillah. Dan jika selesai makan, bacalah Alhamdulillahilladzi asba'ana wa an'ama alaina wa afdola. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami kenyang dan memberi kami nikmat dan manfaat. Jika membaca doa ini cukuplah sebagai tanda syukur kita. Banyak riwayat yang berisi kisah dan kejadian serupa. Pernah Abu Haitsam pergi ke rumah Malik bin Taihan. Di sana juga ada kejadian yang sama. Juga pernah terjadi pada seseorang yang terkenal dengan sebutan Waqifi. Seseorang dilewati oleh Umar radhiyallahu anhu. Ia lumpuh, buta, tuli, dan bisu. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada kawan-kawannya, apakah engkau melihat nikmat yang ada pada orang ini? Orang-orang menjawab, nikmat apakah yang ada pada orang ini? Kata Umar, bukankah ia dapat buang air dengan mudah? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada hari kiamat nanti ada 3 macam hisab. Pertama, hisab terhadap kebaikan. Kedua, hisab terhadap nikmat-nikmat. Ketiga, hisab terhadap dosa-dosa. Kebaikan akan berbanding dengan nikmat-nikmat. Yang tertinggal hanyalah dosa-dosa, dan itu terserah rahmat Allah. Maksudnya, manusia hendaknya bersyukur dan menunaikan hak setiap nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Syukur adalah hak Allah dan merupakan tugas serta tanggung jawab seluruh hamba. Oleh sebab itu, beramallah sebanyak mungkin. Janganlah mengurangi usaha untuk mendapatkannya, dan jangan sampai ada perasaan sudah cukup dalam beramal. Sesampainya di sana, kita akan mengetahui berapa banyak dosa yang telah kita lakukan melalui mata, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Padahal kita menganggapnya bukan suatu dosa. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang pun dari kalian yang tidak dihadapkan di mahkamah Allah pada hari kiamat, ketika tidak ada lagi hijab antara dirinya dengan Allah, dan juga tanpa penerjemah dan perantara, jika ia melihat ke sebelah kanannya, ia akan melihat amal-amal baiknya yang ia telah lakukan ketika di dunia. Dan jika ia melihat ke sebelah kirinya, ia akan melihat amal-amal buruknya yang telah ia lakukan selama di dunia. Baik amal soleh atau amal buruk, semua akan menyertainya, sedangkan neraka berada di depannya. Maka, jika seseorang mampu bersedekah, bersedekahlah walaupun hanya dengan separuh biji kurma, agar ia selamat dari api neraka. Sebuah hadis menyebutkan bahwa yang pertama kali akan ditanyakan adalah nikmat kesehatan tubuh dan air segar yang telah diminum. Apakah hak-haknya telah ditunaikan? Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa seseorang tidak akan bergeser dari tempat hisabnya sebelum ia ditanya mengenai 5 perkara. Pertama, umurnya digunakan untuk apa? Kedua, masa mudanya digunakan untuk apa? Ketiga, dari mana hartanya? Keempat, untuk apa digunakan? Kelima, sejauh mana ilmunya diamalkan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Islami, itulah mengenai pertanyaan di akhirat nanti mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan di dunia ini. Kelak akan dipertanyakan kembali oleh Allah di akhirat nanti. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.